Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah zat yang maha menciptakan atas segala sesuatu. Dialah Allah al-Khaliq, dialah Allah al-Mudabbir yang maha mengatur alam semesta ini, dan dialah Allah zat satu-satunya yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya di atas alam semesta ini. Dialah Ar-Raziq. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta hambanya untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, bersiaplah azab Allah sangatlah pedih. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan di atas tanah Hijaz, tanah Makkah dan Madinah, mengemban risalah kenabian, membawa agama Islam ini, kita selaku manusia bisa melangkah dengan langkah keimanan, sehingga kita semua bisa kembali kepada kampung halaman asli kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sudah berapa banyak majelis ilmu yang kita hadiri? Sudah berapa kali Jumat dalam hidup kita hadiri? Adakah dalam diri kita perubahan atas ilmu yang kita dengar, atas ilmu yang kita pahami dari setiap penyampaian para dai dan para mubaligh? Kita yang setiap minggu datang ke masjid untuk salat Jumat, tidak hanya untuk melakukan suatu kewajiban, akan tapi pada dasarnya perintahnya ialah untuk mendengarkan khatib menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan. Apakah sudah terasa perubahan dalam diri kita paling tidak seminggu setelah kita mendengar khutbah Jumat? Bukankah hakikat dari ilmu adalah untuk beramal? Para salaf mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal ialah ibarat sebuah pohon tanpa buah. Ketika kita melihat pohon-pohon yang rindang, yang kita harapkan di sana ada buah yang manis, yang kita bisa cicipi dan bisa memberikan nikmat bagi sekelilingnya. Begitupun manusia, ketika dia datang ke majelis ilmu, dia datang pada hari Jumat mendengarkan khutbah, seharusnya dia bisa memberikan buah paling tidak pada dirinya, yang membuahkan amal, sehingga amal tersebut menjadi senjata bagi dirinya untuk memperbaiki apa yang telah dia khilaf dalam kehidupannya. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Maka apa yang harus kita perbuat? Mungkin ketika kita melihat sebuah pohon yang begitu rindang namun tidak berbuah, padahal setiap hari kita berikan pupuk, namun ternyata ketika kita melihat kita salah menanam pohon tersebut bukan pada tanah yang subur. Begitupun manusia, ketika datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian-pengajian, dia mendengarkan betapa banyak rekaman-rekaman pengajian, namun ilmu tersebut tidak berbuah menjadi sebuah amal saleh. Mungkin ada yang salah pada tempat dia menanam ilmu tersebut. Wadah ilmu, wi'a'ul ilm, adalah qalb, adalah hati. Mungkin hati ini belum siap untuk menampung ilmu yang begitu istimewa, yang begitu mulia. Sebab ilmu
tidak akan menjadi penerang bagi hati yang memiliki noktah-noktah hitam. Ilmu tidak akan bisa membuahkan amal ketika wadah ilmu tersebut dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Maka bersihkanlah wadah ilmu tersebut, bersihkanlah hati kita, jadikanlah hati ini wadah, menjadikan hati ini cawan yang begitu siap untuk menampung hal yang sangat istimewa, yaitu ilmu. Ilmu akan bercokol pada hati yang bersih. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Ada seorang salaf mengatakan dalam sebuah perkataannya, man talabal ilma lil amal waffaqahu Allah. Siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu untuk beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, Allah akan berikan petunjuk bagi dirinya. Wa man talabal ilma li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhra. Siapa yang mencari ilmu, mendengarkan ilmu bukan untuk beramal, maka Allah akan jadikan orang tersebut orang yang sombong. Adakah ilmu yang tidak bermanfaat? Adakah ilmu yang tidak berbuah amal? Banyak. Banyak dari manusia yang ketika menuntut ilmu hanya menjadikan ilmu tersebut wawasan untuk menghiasi akal pikirannya. Sehingga ketika dia berdialog, ketika dia diajak berbicara tentang agama, dia tidak terlihat nol, dia tidak terlihat bodoh di hadapan orang. Dia memiliki pengetahuan, akan tapi pengetahuan tersebut hanyalah menghiasi akal pikirannya, namun tidak menghiasi hati dan tidak menghiasi perbuatannya sebagai seorang muslim. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Ada sebuah perkataan lagi dari seorang salaf. Beliau mengatakan, mathalu man ta'allama ilman la ya'malu bih kamathali tabibin ma'ahu dawa la yatadawa bih. Seorang yang memiliki ilmu, dia belajar, la ya'malu bih, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, kamathali tabib, seperti seorang dokter, ma'ahu dawa, dia punya obat tapi dia tidak menggunakan obat tersebut untuk menyembuhkan dirinya, dan mengkonsumsi obat tersebut adalah ibarat amal. Ketika seorang memiliki ilmu, dia punya obat untuk hatinya yang sakit, tapi ketika dia tidak beramal, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi obat untuk hatinya. Maka amal adalah obat bagi hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan satu perumpamaan besar mengenai pentingnya amal bagi ilmu yang dimiliki seseorang. Beliau mengatakan, jikalau ada seorang yang hebat, jago berperang, memiliki senjata di tangan kanan dan kirinya, bahkan puluhan senjata yang dia miliki, satu ketika dia berjalan di tengah padang rumput yang luas, kemudian orang tersebut diterkam oleh singa yang buas, maka lantas apa yang ada di benak kita yang akan dilakukan oleh pendekar tersebut? Apakah dia akan diam begitu saja
tidak menggunakan senjata yang dia miliki padahal dia bisa mengayunkannya untuk mengusir singa yang menerkamnya, tentu terbesit bagi kita bahwasannya dia akan mengayunkan pedang tersebut sehingga mengusir singa yang sedang menerkam dirinya tadi. Itulah ibarat amal. Kita memiliki ilmu, namun ketika kita digoda oleh syaitan, singa tadi ibarat oleh godaan-godaan syaitan. Sehari-hari syaitan menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, namun ternyata kita tidak pernah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita memiliki senjata yang banyak untuk mengusir syaitan tersebut, namun kita tidak amalkan. Kita tidak mengayunkan pedang yang kita miliki, maka apakah ilmu tersebut bermanfaat? Maka amal adalah cara ampuh bagi kita untuk mengusir godaan-godaan syaitan tersebut, sehingga dengan menggunakan senjata yang kita miliki, yaitu beramal saleh, kita akan bisa menjadi insan yang mulia, manusia yang jauh dari dosa, manusia yang dekat dengan kebahagiaan, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pada bulan ini kita telah masuk ke bulan-bulan haram, di mana di antara bulan haram ialah bulan Rajab. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka di bulan-bulan haram ini kita tidak dianjurkan untuk banyak berbuat dosa, bahkan kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, karena kebaikan akan dilipat gandakan dan dosa-dosa pun akan dilipat gandakan jikalau seorang melakukan keburukan di dalam bulan-bulan haram ini. Maka apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Itulah yang Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an." Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang yang sempurna, jauh dari dosa, masih berdoa agar ilmu yang dimiliki bermanfaat, maka siapa kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka sepatutnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amal ibadah kita bermanfaat, ilmu yang kita miliki bermanfaat, sehingga seluruhnya bisa menjadi timbangan kita di akhirat kelak. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang indah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Kami minta kepadamu ilmu yang kita miliki bermanfaat ya Allah. Wa rizqan tayyiban ya Allah. Kami minta kepadamu rizki yang halal dan baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk dalam setiap ibadah, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas akan dunia ini, wa min du'ain la yustajabu laha, dan kami berlindung ya Allah dari doa-doa yang tidak diijabah di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah.